Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara peserta mata kuliah Desain Web. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi, ya. 1 minggu 4 kali ketemu saya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan, ya. Oh ya, kabar baiknya untuk supaya tidak bosan, ya. Mulai Senin depan Anda sudah libur. Ya, libur akhir tahun sampai tanggal 4. Tanggal 4 kita mulai lagi. Sudah baca informasi itu? Ya, kegiatan akademiknya untuk mahasiswa mulai 21 sudah libur, terus sampai tanggal 4. Jadi, Anda bisa melupakan saya sejenak. Ya, cuman saya tuh kalau libur itu kadang-kadang suka mikir mahasiswa. Ya, lagi libur terus saya mikir, waduh ini mahasiswa saya ngapain, santai-santai, buang waktu, gak manfaat gitu. Nah, jadi biasanya karena keprihatinan saya ya, biasanya saya ngasih kesibukan sedikit lah. Oke. Ya, hari ini kita masih akan lanjut dengan materi tentang UX design, ya, user experiences design. Kita sudah bahas ini sebagai pendahuluannya di pertemuan sebelumnya, minggu lalu ya. Ya, minggu lalu apa ya? Minggu lalu pemilu, kita lompat 1 kali lagi. Ya, minggu lalu pilkada. Banyak kosongnya nih kelas. Ya, 2 minggu lalu. Ya, tentang user interface dan user experiences. Anda sudah bisa membedakan antara user interface sama user experiences. Ya, user interface itu adalah tampilan yang kita sajikan kepada user kita. Tapi sebelum bisa menghasilkan tampilan seperti itu, kita harus tahu dulu sebenarnya yang disukai, yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh user kita itu seperti apa. Itulah user experiences. Jadi pendekatannya tidak serta-merta kita bilang yang begini saja yang bagus, yang ini mau saja yang bagus, ya, layoutnya seperti ini, ya, tidak serta-merta seperti itu. Ya, apalagi kalau pendekatannya adalah begini saja biar gampang. Gampang di sisi developer, belum tentu gampang di sisi penggunanya. Ya, biasanya gampang di sisi developer itu gampang codingnya. Ya, gampang codingnya, tapi di sisi pengguna, di sisi user, kadang-kadang nggak ngerti ini bagaimana cara menggunakannya, ini gunanya apa, ini informasi ini saya nggak butuh. Ya, ini informasi ini saya nggak butuh, kok informasi yang saya butuhkan kok malah nggak ada. Gitu? Itu adalah experience, itu adalah pengalaman dari user. User yang tahu dia sebenarnya butuh apa. Ya, masalahnya ketika kita membuat, kita kan tidak bersama user. Maka kita harus usahakan kita bersama dengan user. Disitulah muncul konsep UX design dan nanti kita lanjut dengan prototyping. Saya berharap hari ini bisa membahas sekalian dengan prototyping supaya nanti libur Anda itu ndak sia-sia gitu. Ya. Oke, ya supaya saya liburannya bisa tenang gitu, nggak mikirin, aduh kamu buang-buang waktunya banyak banget. Oke, ya kita coba lihat dulu UX design. Oh ya, pertemuan yang lalu 2 minggu lalu saya minta ada yang Anda harus tulis, ya, ya masih ingat? Tuh, saya buka di mana ya? Masih ingat studi kasus kita tentang iklan, ya, iklan yang ditempel di dinding, di pagar, di tiang listrik, ya kan? Iklannya tentang paling banyak sih WC buntu. Jadi orang bilang iklan WC buntu, ya.
ada WC buntu, ada sedot, ada sumur apa, ada sumur bor, ada bahkan ada cuci AC, ada servis TV, ada servis ya. Kalau Anda sempat ke Jogja, jalan-jalan ke Jogja atau nanti sempat belajar atau kuliah di Jogja, kuliah lanjut, Anda lihat ada hal yang tidak lazim juga diiklankan dengan cara yang sama, ya. Nggak usah saya bahas di sini, tapi banyak, ya. Termasuk di apa lagi namanya? Mungkin kalau yang ini saya bisa sebut pesugihan. Tahu pesugihan? Ya, penglaris. Jadi Anda punya dagang, terus mau pakai penglaris, ada yang iklankan itu di tempel-tempel di dinding, di pagar tiang listrik, ya, termasuk itu diiklankan. Nah, oke, kita bahasnya sebentar. Ya, ingat kembali bahwa dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak atau software proses, kita mesti melakukan identifikasi problem. Ya, problemnya kita pahami dulu. Ini sebenarnya apa? Ya, bahkan kalau kita sudah cerita tentang user discovery, kita harus tahu tentang kita harus melakukan apa validasi istilahnya ya. Apa benar problem ini ada? Ya, apa benar problem ini ada? Apa betul? Misalnya begini, kita melihat bahwa sepertinya masalah apa ya? Masih ingat kita sempat diskusi tentang sampah kan? Ya, apa benar masalah sampah itu karena kurang tempat sampah? Ya, sehingga solusi kita adalah menambah tempat sampah. Dan ternyata faktanya setelah kita tambah tempat sampahnya, toh ada juga sampah yang dibuang sembarangan. Berarti kita salah mengidentifikasi problemnya. Ya, gitu. Siapa yang lebih tahu sebenarnya problemnya? Ya, user. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan user, mungkin kita salah mengkomunikasikannya sehingga nanti solusinya juga saya mau buang sampah tapi nggak ketemu tempat sampah. Ternyata problemnya kurang tempat sampah. Nah, itu berarti metode komunikasinya juga harus berubah, harus berbeda. Oke? Kalau kita berhasil mengidentifikasi problem, apa problem masalahnya, apa problem intinya, baru kita memahami problem itu. Ya, persisnya problemnya apa. Ya, kemudian kita mendesain apa solusinya, ya. Lalu plan and communicate the solution. Ini 3 tahap inilah yang masuk dalam aktivitas UX design, ya, design user experiences. Karena Pak, disinilah kita berbicara langsung dengan user, persisnya problem mereka apa. Ya, cuman masalahnya ketika kita berbicara dengan user, kita tidak tahu, kita mungkin kurang bisa membahasakan. Kalau kita tanya, bro, problemmu apa sebenarnya dalam hal ini? Ya, mungkin dia akan menjawab, tidak ada masalah. Sehingga informasi yang kita dapat jadi bias. Ya, dibutuhkan keahlian, dibutuhkan teknik bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sebenarnya problem si calon user itu apa sih? Ya, orang yang terlibat langsung di dalam problem itu sebenarnya apa? Ya, kita nggak bisa tanya apa problemmu karena dia sendiri nggak tahu apa sebenarnya problemnya. Ya, maka jawabannya mungkin singkat aja, nggak ada masalah. Yo, kalau nggak ada masalah kita terhenti dong, udah stop. Gitu. Padahal jelas-jelas kita lihat ada masalah. Ya, maka understand the problem itu butuh komunikasi. Ya, kita bertanya dengan cara yang berbeda supaya kita bisa menyimpulkan. Bukan kesimpulan dari user, kita yang menyimpulkan. Ya, ternyata ini lebih ke sini masalahnya, ini masalahnya ke sini. Itu understand the problem. Ya, lalu kemudian design a solution. Di situ kita mendesain itu tidak langsung coding. Ya, kalau sudah coding itu berarti sudah build. Ya, sudah nulis HTML, sudah nulis PHP, itu sudah masuk tahapan pengembangan, sudah development, sudah build. Belum, kita harus
mendesain solusinya. Kita harus melakukan memikirkan kira-kira apa teknik yang bisa kita terapkan supaya problem si user ini teratasi. Ya, termasuk bagaimana interaksinya dengan sistem kita nanti. Ya, itu. Dan ketika desain itu selesai, desainnya tidak dianggap selesai. Kenapa? Karena kita harus mengkomunikasikan solusi itu. Ya, bro, kira-kira kalau begini itu kamu bisa pakai apa tidak? Kalau bisa pakai, minusnya apa? Kalau nggak bisa pakai, apa yang mau saya tambahkan? Apa yang mesti kita rubah? Nah, itu plan and communicate the solution. Komunikasikan dengan pengguna. Ini yang nanti kita sebut dengan istilah prototyping. Ya, prototyping itu kita bikin desainnya, terus kemudian kita kasih lihat sama usernya, dan mereka akan memberikan masukan. Ya, lalu seketika itu sudah oke, ini bolak-balik, ini tahapannya muter nih, ya, muter biasanya beberapa iterasi, beberapa kali, lalu kemudian kita bangun. Kalau sudah fix, oke, sudah ada gambaran, barulah kita bangun. Nah, UX design itu makan 3 langkah di dalam software proses. Ya, ini masih kita nih, ini masih kita yang melihat problem, yang masih milih, ada masalah di sini, ada, atau mungkin lebih menarik kalau kita bilang ada bisnis di sini, iya kan? Ada ide bisnis di sini, ya, saya bisa jualan di sini. Tapi ingat, ketika kita membuat sesuatu yang dengan niat untuk dijual, tentu kita harus pastikan bahwa itu laku. Ya kan? Bagaimana supaya kita yakin bahwa ini laku? Kita mesti paham dulu apakah memang orang butuh. Ya, kembali ke sini, understand the problem. Jadi arah pikirnya bisa dengan berpikir bahwa oke, masalah masyarakat saya, masyarakat di lingkungan saya, warga di sekitar saya itu punya problem ini. Ya, boleh juga Anda berpikir, wah, ini peluang bisnis, ada problem seperti ini, kalau saya bisa kasih solusi, maka solusi itu jadi bisnis. Silakan, itu entrepreneur. Ya kan? Tapi pendekatannya jadi sama. Gitu. Ya, Anda lihat ada problem yang kemudian berpotensi jadi bisnis, lalu Anda ya, kenapa? Ada masalah di mana dia terlibat di dalamnya, dan kita akan memberi solusi untuk dia. Gitu kan? Masalah di masyarakat tuh banyak. Kecil-kecil saja kita lihat, itu ada yang bisa punya potensi. Ya, potensi bisnis. Oke? Mau sampah, kalau sekarang lagi tren itu kesehatan. Ya, apalagi? Ya, kalau kita ambil lihat contoh yang dekat dengan kita, misalnya transportasi online. Ya, itu yang mendesain itu melihat, oh ya, ini problem dan ini peluang bisnis. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bukan lahir dari kita, tapi lahir dari siapa yang kita anggap menghadapi masalah itu. Ya kan? Jadi proses understand the problem itu bukan kita baca buku, ya, bukan kita apalagi namanya, ya, rancangan bukan dari kita, ya. Understand the problem itu bukan dari kita. Brainstorming dari kita itu di sini untuk melihat akar masalah, identify problem. Ya, tapi understand the problem itu adalah kita ketemu dengan orang yang menghadapi problem itu. Mereka lebih tahu. Dan dari mereka, apalagi kalau misalnya kita sendiri yang terlibat misalnya, ya,
kita sendiri yang terlibat. Oh, ini problem di lingkungan RT saya dan saya juga merasa repot dengan itu. Oke, kita jadi salah satu konsumen ya boleh. Ya kan, cuman kalau kita yang diminta pendapat nanti kan bias. Kita pasti akan menang-menangkan biar biar kita punya project ini bisa kita jalankan, kita paksa jalan gitu. So, biar objektif, kita harusnya diskusi dengan orang lain. Ya kan? Betul, kita terlibat dalam problem itu, kita berhadapan dengan problem itu, kita juga bagian dari masyarakat yang mengalami problem itu. Tapi kalau pendapat kita sendiri berarti subjektif dan bisa jadi kita paksa, oke, saya juga akan terbantu dengan ini. Ini keren banget nih kalau saya bisa bikin problem saya selesai. Itu di sisi Anda, ya. Mungkin orang lain, tetangga Anda, kalau ini masalah dalam satu lingkungan RT misalnya, itu cara melihat mereka juga berbeda, gitu kan? Bisa saja subjektif Anda mengatakan bahwa dengan ini solusinya masalahnya selesai, problemnya teratasi. Tapi ternyata tetangga Anda melihat dengan cara yang berbeda, ya kan? Gitu. Nah, kita tidak tahu mana yang bakal sukses. Makanya dalam proses pengembangan aplikasi itu ada yang namanya problem validation. Ya, problem validation itu adalah memastikan bahwa apakah memang problem ini real, apakah problem ini ada. Ya, kita diskusi dengan orang yang kita anggap berhadapan langsung dengan problem itu. Ya, walaupun kita berhadapan langsung, kita bagian dari masyarakat yang menghadapi problem, ya, jangan pendapat kita subjektif kan jadinya. Ya, tanya orang lain yang kalau memang sama ya, kalau kita kenal ya bagus. Lebih bagus kalau kita tidak kenal. Ya, itu namanya problem validation. Apakah betul problem ini ada? Ya, apakah betul problem ini ada? Kedua, setelah problem itu ada, setelah kita pastikan bahwa problemnya itu valid, problemnya itu memang ada, maka yang kedua adalah melakukan user validation. User validation, kita desain solusinya dulu, lalu kita cocokkan dengan usernya. Bro, kira-kira problem masyarakat kita, problem di RT kita, kalau saya bikin begini itu kayak gimana? Nah, itu juga ada tekniknya. Ketika kita bilang, kalau saya bikin kayak gini, kira-kira bagaimana? Orang yang awam misalnya mungkin akan bilang, wah ini keren, ya kan? Padahal sebenarnya dia juga belum nyobain apa segala macam gitu. Apalagi kalau itu teman kita atau orang yang dekat kita, tentu dia akan mensupport kita sehingga jawabannya selalu positif. Ya, itu juga akan bias. Ya, kalau dia subjektif, maka resikonya bias. Lebih bagus orang yang kita tidak terlalu dekat atau bahkan orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kasih coba dulu, ya. Kasih coba dulu prototipe yang Anda sudah kembangkan. Lalu kemudian minta pendapatnya. Ya. Itu itu yang disebut dengan prototyping. Ya, itu adalah user validation. Apakah sistem ini bisa diterima oleh user? Apakah rancangan saya nanti bisa diterima oleh user? Oke? Wah, gelap banget saya. Oke, itu plan and communicate decision. Setelah project itu selesai, ya, artinya kita sudah development, kita sudah bangun, maka ada lagi validasi yang ketiga, namanya product validation. Product validation itu adalah tahap di mana produk kita launching, lalu kita berharap-harap cemas, apakah ada orang yang mau pakai atau tidak. Ya, ketika orang mau pakai, berarti produk kita valid. Ketika produk kita jumlah penggunanya meningkat, berarti produk kita bisa diterima dan punya potensi untuk sustain. Sustain artinya bertahan lama. Oke, syukur kalau bisa growth, ya, growth, tumbuh naik. Oke. Nah, kita masih ada di tahap problem validation dan user validation. Kenapa? Karena kita belum build, ya, kita belum build, kita baru mau rancang. Itu konteks UX design, user experience design.
Dalam UX design, ya, kita melihat problemnya dulu. Ya, mengapa saya harus bikin? Ya, ada apa? Ada problem apa? Ya kan? Kita validasi problemnya, kita validasi usernya. Betulkah user itu membutuhkan? Ya, betulkah user itu membutuhkan? Betulkah user itu problemnya ini? Ya, mungkin problemnya iya benar ada, ya, tapi ternyata kebutuhan usernya itu sama sekali kita tidak bayangkan. Ya, saya nggak bisa agak sulit sih kasih contoh karena ya memang bisa jadi sangat spesifik gitu. Ya, ya mungkin contoh seperti masalah sampah, ya ternyata solusinya bukan apa lagi namanya, bukan kurang tempat sampah. Ternyata ketika sampah itu mau kita jadikan uang, baru usernya, oh ini oke. Gitu kan? Gitu. Nah, value and view. Kira-kira apa manfaatnya? Apa kontribusinya ketika kita menyelesaikan masalah itu? Ya. Dan ketika kita bilang, oke, lanjut. Ya, problemnya sudah jelas, problemnya sudah understand, ya, sudah dipahami. Maka kita lanjut. Apa yang mau kita sajikan? Apa fitur yang akan kita sediakan supaya penggunanya bisa terbantu? Ya, nah ini sudah cerita apa lagi namanya, di sini UX, ya, ini lihat problem, kemudian ini mulai mendesain, ini prototyping, ya. Kalau pakai layanan ini gimana? Kalau nggak pakai ini gimana? Kalau saya tambahin ini gimana? Usernya bilang ini bagusnya kalau saya bisa langsung klik, langsung dapat detail misalnya, ya. Ini bagusnya kalau saya klik terus langsung lihat harga, misalnya kalau itu ada urusan dengan penjualan, misalnya ada urusan dengan bayar membayar, misalnya, ya itu. Dan masuklah kalau sudah oke, baru kita masuk ke accessibility dan aesthetic. Ya, ini sudah cerita user interface. Oke, jadi user interface itu belakangnya apa? UX. Jadi UX dulu baru UI. UI itu sudah layout, sudah tampilan, sudah warna, ya kan? Nah, ini problem kita kemarin. Ya. Ini problem kita kemarin. Saya minta Anda menuliskan siapa saja yang terlibat dan apa problem mereka. Oke? Ya. Nah, yang saya baca dari apa yang sudah Anda tulis itu, ya mungkin karena Anda tidak berpikir apa ya, bagaimana ya? Anda menganggap bahwa ini simulasi, oke, maka tulis ala kadarnya. Ya, itu. Jadi maaf kalau saya bilang Anda nulisnya ala kadarnya. Ya, yang penting ada. Oke? Tapi nggak apa-apa, karena Anda belum tahu caranya. Ya. Nah, ketika kita melihat siapa, ya problemnya apa, itu harus kita betul-betul apa? Membayangkan ada karakter orang, ya. Ini paling gampangnya ya. Kita membayangkan ada karakter orang seperti apa, ya, kita bisa melihat banyak orang, ya, mungkin kita punya kenalan yang kira-kira karakteristiknya cocok dengan orang yang berhadapan dengan problem itu. Nah, lalu kalau kita sudah dapat satu figur misalnya, nah itu kita dapat karakteristiknya orangnya seperti apa, kira-kira usianya berapa, pendidikannya, tingkat pendidikannya berapa, ya segimana. Nah, dari situ kita bisa kenali karakteristik dia ketika kita sediakan aplikasi yang seperti ini, mau nggak dia pakai, bisa nggak dia pakai, ya kan? Mau nggak dia pakai itu kalau dia betul ada kebutuhan, ya. Bisa nggak dia pakai itu kalau dia paham cara pakainya, ya. Sehingga ketika kita mendefinisikan istilahnya nanti kita kenal dengan namanya persona.
Ya, ketika kita mendefinisikan persona, kita mesti sespesifik mungkin. Ya, paling spesifik, paling minimal informasi yang ada itu adalah usia, jenis kelamin dengan pendidikan atau pekerjaan. Kenapa? Karena ini menentukan tingkat literasi mereka. Ya, ketika tingkat literasinya lebih tinggi, maka kita mungkin bisa membuat user interface yang lebih lebih kompleks dan mereka akan paham. Tapi kalau misalnya literasi mereka sedikit lebih rata-rata ke bawah, ya artinya masyarakat awam yang mungkin pakai smartphone hanya tahu Facebook sama WA saja misalnya, itu biasanya tingkat literasinya kita sebut rata-rata ke bawah. Nah, itu ketika kita kasih layanan yang canggih, dia butuh waktu yang ekstra untuk bisa menggunakan. Itu. Maka ada yang tadi saya katakan persona. Contoh, ya, untuk kasus kita yang ini, ya, misalnya kita anggap bahwa ini sebuah problem. Ya, ini sebuah problem. Problemnya apa? Problemnya adalah satu, jelek. Ya kan? Tempel di mana-mana. Kalau kita bisa eliminasi, kita bisa kurangi, maka lingkungan kita jadi lebih bersih. Ya. Dua, mungkin ada yang butuh, tapi karena selama ini hanya dilewat-lewati, terus ternyata pas butuh, waduh di mana ya? Ya kan? Untung banyak, tapi ternyata walaupun banyak, ketika kita milih satu, ternyata sudah nggak valid, sudah nggak bisa dihubungi misalnya. Ya, atau sudah ganti nomor telepon. Ya kan? Itu problem. Kita melihat ada problem. Nah, sekarang kira-kira yang berkaitan dengan problem ini tuh siapa? Maka kita susunlah persona itu. Ya. Bagaimana modelnya persona? Ini contoh. Ya. Beberapa nama yang saya sebut di sini adalah orang yang saya kenal sebenarnya. Ya, orang yang saya kenal. Yang menurut saya karakteristiknya orang seperti dia yang butuh layanan ini. Aduh, saya punya lowbat lagi. Bentar ya. Sebentar ya, saya break dulu. Cari kabel karena saya lowbat. Oke, I'm back sudah. Ya, karena saya connect-nya pakai data mobile dan tadi HP-nya sudah bilang lowbat, jadi daripada putus. Oke, saya lanjut. Ya, cara paling gampang adalah kita memilah-milah dari orang-orang yang pernah kita kenal. Boleh nama aslinya, boleh nama palsunya, ya. Tapi karakteristik yang ini, ya, karakteristik yang ini tuh mereka gitu, ya. Katakanlah nama Sabrina ini adalah orang yang saya pernah kenal, ya. Mungkin bukan nama sebenarnya, tapi karakteristik ini, apalagi namanya, menggambarkan dia. Dan menurut saya ini salah satu orang yang barangkali nanti butuh, ya, butuh informasi di situ. Apa misalnya kebutuhan dia? Cuci AC, ya kan?
atau mungkin termasuk WC buntu, atau mungkin termasuk, tapi kalau dia tinggal di kos eksklusif berarti kan bukan masalah itu. Ya, mungkin masalah dengan servis-servis yang lain. Oke? Karena servis yang kita target itu adalah cukup banyak variasinya. Nah, ini karakteristik orang yang kira-kira menurut saya, ini buat contoh saja ya, belum tentu semuanya begini, ya, dan belum tentu juga ini valid. Ini hanya buat contoh bagaimana kita membuat persona. Jadi kalimatnya itu bukan barangkali, mungkin, ya, kebanyakan yang Anda masukkan seperti itu, ya. Barangkali orang yang ini adalah bapak-bapak. Oh, bapak-bapak seperti apa? Luas banget. Anak kos seperti apa? Ini nih anak kos. Ya, oke. Namanya bukan nama sebenarnya, fotonya juga bukan foto sebenarnya. Ya, tapi karakteristik ini karakteristik yang sebenarnya. Ini ada orangnya yang seperti ini, ya, yang saya kenal. Oke. Kedua, barangkali untuk problem tadi, ibu yang seperti ini, ya, itu cocok, butuh, ya. Tapi dalam penyusunan persona tidak pakai kalimat barangkali, ya. Kita menganggap bahwa karakteristik orang yang butuh itu seperti ini. Supaya nanti ketika kita akan melakukan validasi problem dan validasi user, kita cari orang-orang yang seperti ini, yang karakteristiknya seperti ini. Oke? Ya. Apa yang kita bisa dapat dari sini? Dari sini kita dapat satu, umur, ya, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu menunjukkan level literasi mereka itu seperti apa. Ya, bisa jadi ternyata kita pengen enggak, ini untuk pengusaha kecil yang walaupun dia buta huruf tapi bisa berbisnis. Oke, berarti personanya beda lagi kan? Cari orang yang seperti itu. Ya, bisa saja pengusaha-pengusaha yang apalagi namanya mengerjakan sumur bor itu sekolahnya nggak tinggi. Ya, oke, tentukan personanya. Ya, maaf karena contoh yang seperti itu tidak saya tuliskan, tapi bukan berarti yang contoh ini harus seperti ini. Bisa ada, ya, mungkin ada persona yang lain yang saya tidak jadikan contoh di sini. Anda harus bisa melihat itu. Ini hanya contoh bagaimana kita mendefinisikan sebuah persona. Ini contoh yang ketiga. Ya, misalnya Bapak ini, ya, bisa nama asli, bisa nama samaran, fotonya bukan dia pasti. Ya nggak mungkin lah saya pasang foto orang yang, ya, yang nanti keberatan. Ini pun misalnya kalau video ini dipublis kemudian pemilik foto ini, fotonya saya copot aja dari Google, ya. Pemilik fotonya saya minta maaf, menumpang mohon izin foto bapak ibu saya pinjem, ya, nggak ada hubungannya, hanya sekedar buat contoh, ya. Nah, tapi dari sini kita punya gambaran karakteristik orang yang akan terlibat dalam problem ini, dalam sistem yang kita bangun. Itu yang disebut dengan istilah persona. Ya, nah ini bapak si pengusahanya, servis panggil reparasi AC. Bapak, Anda mau tambahkan siapa yang apalagi namanya untuk jasa sumur bor, jasa sedot WC dan sebagainya, ya, itu. Identitas seperti ini dan foto seperti ini itu akan membantu Anda menemukan orang. Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang fotonya terpasang di sini atau kebetulan namanya sama, ya. Ini hanya untuk contoh. Oke? Ini nulis personanya seperti itu. Ya, jadi kita merasa yakin dulu bahwa orang-orang seperti ini yang kira-kira cocok, yang akan berhadapan dengan problem yang sedang kita atasi. Oke? Nah,
Kalau sudah begini, kita tinggal nyari orangnya. Tapi bukan nyari persis si Bapak Sarman atau orang yang foto ini, bukan. Tapi kita nyari orang yang kira-kira seperti ini. Ya, atau nambah lagi misalnya orang yang pendidikannya katakanlah dia hanya lulus SMA tapi udah berwirausaha sekian tahun wirausahanya ini. Oke. Ya. Nah, itu akan membantu kita untuk mencari. Oke, ini orang yang akan saya interview, ini orang yang akan saya wawancara. Ya, untuk melakukan validasi problem dan validasi user. Oke? Ya, lebih jelasnya nanti Anda bisa lihat di buku ini. Ya, saya minta Anda baca halaman chapter 1 halaman 39 sampai 52. Jadi bikin seperti ini itu ada ilmunya dari buku ini. Ya, bagaimana kita membuat persona? Oke? Silakan nanti Anda baca dan akan ada tugas lagi untuk merumuskan persona. Ya, tapi bukan dari kasus iklan tempel itu. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ketika kita sudah menemukan personanya, ya kita sudah merumuskan personanya, dan sebaiknya kita melakukan interview. Dari situ kita tahu apa kebutuhan. Ya, sebagai contoh. Mungkin usernya akan bilang, ini contoh ya, ini dari buku nih. Ya, ini kasusnya misalnya hotel. Oh, PW hotel. Sebagai user saya mau lihat fotonya itu hotel. Jadi ketika misalnya ini contoh yang berbeda ya. Ketika saya mau booking hotel, saya pengen lihat tampilan hotel seperti apa sih. Ya, dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tampilan hotel itu misalnya pengen lihat hotelnya keren apa enggak. Ya, dari tampilan hotel kita bisa tahu bagaimana pengelolaannya. Kedua, kita mungkin tidak tahu jalan ke sana dan tidak kenal hotelnya, dan kalau kita dapat gambaran kita nanti tidak akan tersesat. Seperti itu kan? Ya mungkin kurang cocok nih tiba-tiba jadi hotel ya. Tapi ini adalah cerita, ini contoh dari user stories. Apa yang disebut dengan user stories. Ketika kita sudah melakukan interview, nanti kita dapat masukan bahwa, oh ternyata usernya tuh pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gini. Itulah user stories. Ya, kalau di kasus hotel, saya pengen lihat foto hotelnya, saya pengen bisa booking di aplikasi. Ya, saya juga bisa cancel. Ya, saya juga pengen bisa menanyakan atau bisa apa lagi. Ya, itu. Tapi itu kita dapatkan betul-betul dari usernya. Ya, user yang bagaimana? User yang memenuhi persona kita. Oke? Ya, jadi UX itu nggak bisa lahir dari ide Anda sendiri, enggak. Karena kita cerita tentang user experiences. Kalau dari ide Anda sendiri berarti your experiences. Ya kan? Self experiences, enggak. Kita harus dapat pengalaman si user itu bagaimana. Tergantung dari kasus yang mau kita kembangkan. Oke? Nah, dari user stories, kita bikinnya begini. Ya, nah ini kembali ke contoh iklan tempelan tadi ya. Ya, pengguna itu kalau dilihat dari karakteristik kita punya apa lagi namanya persona. Mungkin ini contoh saja. Mungkin dari dua ibu tadi itu akan mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan jasa servis apapun yang saya butuhkan. Ya. Dari si bapak yang ketiga, saya bisa menjual jasa saya. Nah, ini adalah cerita besar. Cerita besarnya.
ya, di Epic. Ya, ini kira-kira kalau kita membuat sesuatu, ya, kalau kita membuat sesuatu, kita biasanya berpikir ini akan jadi hebat. Yang bikin dia hebat karena bisa begini. Ya, layanan ini, web ini akan hebat karena nanti bisa begini. Tapi itu bahasa Anda sebagai developer. Ya, itu bahasa Anda sebagai developer. Oke, sebagai programmer, sebagai orang yang akan membuat, sebagai orang yang akan menjual. Tapi betulkah itu hebat itu memang dibutuhkan oleh user? So, cerita hebatnya, yang epicnya, itu bukan lahir dari Anda, tapi lahir dari user. Oke, lahir dari persona yang berhasil Anda interview. Oh, dia ingin seperti ini. Deal, saya akan sediakan itu. Ketemu epicnya. Ya, oke. Setelah itu pecah. Ya, untuk bisa mendapatkan jasa servis, maka ini detailnya, ini pecahannya, inilah user story-nya. Ya, ini user story-nya berangkat dari Epic. Dan itu adalah bahasa pengguna, makanya disebut user story. Ini semua kita dapat dari pengguna, dari calon pengguna. Oke? Bukan dari kita. Kalau dari kita subjektif, kita akan merasa yakin bahwa pencarian akan membantu. Ternyata enggak, misalnya. Ya, kita merasa yakin kalau ini dari kita ya, dari kita sebagai developer. Kalau saya kategorisasi, ini pasti akan membantu. Ternyata user tuh bingung, ini kategori kalau disebut nama kategorinya ini tuh bidangnya apa saja. Ya, atau user ternyata tidak nyaman memilih kategori, pengennya langsung daftar yang lengkap. Atau pengen bilang AC, tak langsung semua AC. Ya, WC langsung semua tentang WC. Ya kan? Jadi jangan pegang ini sebagai contoh ya, karena ini adalah subjektif dari saya. Anda mesti ketemu dengan calon pengguna. Pengguna yang bagaimana? Pengguna yang sudah Anda definisikan di persona. Oke? Ya, ini adalah user story. Dan inilah yang nanti akan Anda jadikan spesifikasi. Bahwa layanan saya akan bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, jadi tidak serta-merta bilang, saya mau bikin web, langsung tiba-tiba jadi web. Ya, mungkin ada halaman yang sering dipakai, mungkin ada halaman yang justru tidak pernah dipakai, atau bahkan web Anda tidak pernah dipakai sama sekali. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Kalau hanya lahir dari insting kita saja, hanya lahir dari intuisi kita saja. Ya, bisa ya, bisa tidak. Oke, paham ya? Mesti ketemu usernya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, bahwa kadang-kadang kalau liburan saya suka mikir, aduh mahasiswa saya ngapain, ya. Nah, saya minta, ya, mungkin Anda akan liburan, ketemu orang, ketemu banyak apa, ketemu, tapi hati-hati ya, ini masih pandemi belum reda, bahkan ada grafiknya naik lagi, ya, mencemaskan. Jadi jaga dirilah, ya, protokol kesehatannya dijaga. Kalau misalnya bisa komunikasi online, komunikasi online. Saya punya 7 problem domain yang nanti Anda akan saya distribusikan ke 7 ini. Ya, ntar bagi kelompoknya gimana ya? Saya
Lupa, harusnya saya sudah bagi. Ya, Anda siap-siap aja dulu. Problem domainnya adalah pendidikan, lingkungan, kreasi dan seni, wisata, kuliner, hiburan, event. Jadi Anda akan mengerjakan salah satu dari 7 ini. Ya, bebas. Misalnya, bebasnya maksudnya apa? Dalam problem domain pendidikan, kira-kira ada masalah apa di dunia pendidikan kita? Ya, misalnya, Anda mau bikin solusi guru kursus. Contoh ya. Ya, mau lanjut silahkan. Contoh yang ini enggak dilarang untuk diambil. Ya, ada orang yang pengen cari guru kursus privat. Maka kemudian guru kursus privat juga lagi nyari-nyari job, kan begitu ya? Ya, ada yang butuh guru kursus privat, ada yang kemudian jadi persona Anda sudah ada 2 nih, orang yang baru mau belajar, ya orang yang lagi mau belajar, entah itu dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA misalnya butuh guru privat, dan ada guru privat yang nyari job. Ya, nah Anda pengen bikin web yang menghubungkan mereka, why not? Ya, atau Anda bikin web yang si guru privat ini dikasih ruang untuk ngasih materi misalnya. Tapi itu kan ada website, ada layanan yang namanya Ruang Guru. Ruang Guru itu siapapun guru bisa buka kelas di sini. Ya, nah itu contoh. Ya, salah satu contoh. Oke, problem domain pendidikan misalnya. Kita contoh lagi. Misalnya kalau besok misalnya pandemi sudah hilang, ya, insya Allah mudah-mudahan lebih cepat, ya. Kemudian anak-anak kembali ke sekolah, ya. Orang tua mungkin pengen dapat informasi, pengen dibantu informasi, ya, bahwa anaknya sudah waktu dijemput atau belum. Seandainya itu betul-betul sebuah problem, Anda coba validasi, apakah betul itu problem? Ya, termasuk juga guru kursus tadi, misalnya, ya, Anda lakukan studi, Anda lakukan validasi. Apa betul problem guru mencari job dengan anak sekolah mencari guru private? Ya, atau mungkin guru privatnya pengen dibikinkan web di mana dia bisa ngajar. Nah, itu kan masih asumsi kita, tapi ternyata setelah kita validasi dengan orangnya, ya orang yang menyerupai ini, ternyata tidak seperti itu. Kita mungkin ketemu problem yang berbeda. Belum tahu. Oke? Ya, lingkungan. Ya, mungkin sampah. Yang lagi ngetren itu adalah bunga. Misalnya, pengen bikin situs di mana orang bisa tukar menukar bunga. Why not? Ya, tukar menukar bunga, entah pakai ongkos, entah pakai barter gitu. Oke? Ya. Nah, kreasi dan seni atau kuliner ya yang kita bikin di kelas di praktikum kita kemarin, boleh dilanjut lah ya. Cuma gimana ya, itu kan kasar banget, itu nggak pakai desain ya, nggak pakai tahapan UX. Jangan sampai kita sudah bikin yang seperti itu ternyata nggak ada yang butuh ya untuk kuliner tuh ya, resep wah ternyata nggak ada yang butuh ya. Kalau Anda ke kampus, coba ke perpustakaan, cari skripsinya Karina. Ya, Karina itu bimbingan saya. Dia kemarin bikin aplikasi untuk standarisasi apalagi kue tradisional. Standarisasi kue tradisional. Jadi kalau kita merasakan bahwa sekarang kalau saya beli barongko itu kok beda ya rasanya. Ya, saya kalau beli kue tradisional apalagi ya yang paling populer misalnya kok ini rasanya beda, jangan-jangan
ini loh apang paranggi, apang paranggi. Itu ada aroma khasnya, ada rasa gula merahnya juga khas, tapi kok yang kita dapat ini lain. Ya, kalau mungkin ini gula merahnya dia campur dengan gula pasir lah supaya hemat harga gula merah misalnya. Nah itu berarti kan dia menurunkan standar. Ya, nah ketika orang beli kue dari layanannya dia, ya, terus di rating ini bergeser dari yang harusnya, ya kan? Nah berarti dia ketahuan bahwa ini standarnya, sehingga nanti dari semua orang yang mencicipi bisa menentukan, oke, standar kue tradisional Apang Paranggi seperti apa, Barongko seperti apa. Anda mau ke sana? Coba. Ya, hiburan, info film, musik, ya, dan sebagainya. Event, ya, event itu pameran, pentas, konser, dan sebagainya. Anda mau layani di sisi mana? Problem apa yang Anda lihat? Jadi, dari 1, 2, 3, sampai 7 ini Anda pilih kira-kira problem ada di mana. Ya, dan siapa yang terlibat dalam problem itu. Oke, lalu user story dari mereka itu apa saja. Oke, ya. Anda bebas menentukan, tapi tidak bebas memilih. Jadi saya akan tentukan siapa-siapa satu tim di pendidikan, siapa-siapa satu tim di lingkungan, siapa-siapa satu tim di kreasi dan seni, siapa-siapa di event. Ya, tunggu dulu. Efektifnya, Anda berapa orang ya? 19 bagi 7. 19, 20 bagi 7, 3, oh sudah pas. Ya, jadi satu tim paling 3 orang. Ya, 2 sampai 3 orang. 3 kali 7, 21. Jumlah Anda tidak sampai 21. Tunggu saya lihat dulu nah. Ya, 20. Ya, Anda ada 20. Jadi timnya antara 2 sampai 3 orang. Gimana? Ya udah, gini deh. Saya bebaskan Anda milih. Ya, saya bebaskan Anda memilih, tapi ya, tunggu. Oke, Anda koordinasi. Ya, Anda koordinasi satu kelas, diskusikan satu kelas. Ya, antara 2 sampai 3 orang di satu kasus ini. Ya, 2 sampai 3 orang di satu kasus ini. Jadi 3 orang misalnya di pendidikan, siapa aja. Di lingkungan siapa aja, di kreasi dan seni siapa saja, wisata siapa saja. Ya, oke, Anda yang tentukan sendiri deh. Ya, tapi jangan berantem. Oke, jangan berantem. Ya, silakan. Itu yang saya takutnya kalau nanti Anda lebih lama membuang waktu untuk bertengkar, berebut. Ya, mungkin karena ada yang merasa, oke, saya sudah punya contoh di pendidikan, saya pengen pendidikan, ngotot di situ. Ya, atau ada yang merasa bahwa kuliner itu sudah ada contoh di praktikum kemarin, maka dia ngotot harus kuliner. Ya, nah itu yang saya pikirin, jangan sampai nanti Anda di situ. Saya mau ngacak, tapi saya pikir nanti kalaupun saya acak tidak nyaman di Andanya berangkat. Ya, Anda silahkan cari teman yang nyaman. Kenapa? Karena ini bakal kerja tim. Oke, ya. Apa yang mesti Anda kerjakan dalam tim? Satu, rumuskan persona. Anda baca buku ini. Ya.
rumuskan persona, susunnya kira-kira seperti ini. Kalau Anda baca buku ini halaman 39 sampai 52 itu seperti itu ceritanya, ya seperti ini. Ya, Anda cari siapa? Lalu kemudian, nah ini ya, cari orang yang kira-kira spesifikasi persona Anda itu memenuhi. Dan coba aja diskusi. Oke? Wawancara. Ya, wawancara. Ya, Anda ajak diskusi, Anda wawancara. Ya ringan-ringan saja, ya bagaimana. Tapi fokus, tentukan problem dulu. Ya, kira-kira problem apa. Jadi ini hanya problem domainnya ya, ruang lingkupnya. Ini hanya ruang lingkupnya. Di pendidikan tuh banyak problem. Di lingkungan itu banyak problem. Di kreasi dan seni itu banyak problem. Ya, di wisata itu banyak problem. Di kuliner itu banyak problem. Anda sepakat mau ngangkat apa. Jadi Anda berbagi mau di mana. Jadi nggak boleh ada ini 2 sampai 3 orang, ya nggak boleh ada misalnya 2 tim bahas dua-duanya kuliner, nggak boleh. Ya, tapi nanti di dalamnya, ya di dalamnya itu mau kulinernya problemnya apa di kuliner. Ya, mau cerita wisata kuliner, mau cerita atau mau resep ekstrim atau apa gitu ya, atau tips dan trik. Tapi Anda yang tentukan problemnya apa bebas. Yang penting dalam ruang lingkup problem domainnya. Ya, saya tuliskan sini ya supaya nanti jelas. Yes. Ya, tentukan problem sesuai dulu. Buat tim 2 sampai 3 orang, ya, pilih problem domain, ya, tidak boleh sama ya, ingat tidak boleh lebih dari 1 tim. Oke, pilih problem domainnya, tidak boleh lebih dari 1 tim. Kemudian tentukan problem spesifik ya, problem spesifik, problem yang spesifik sesuai problem domain. Ya, lalu Anda rumuskan persona. Ya, orang, ya, karakteristik orang yang mungkin terlibat. Oke? Mungkin terlibat bisa jadi dia supplier, bisa jadi dia konsumen. Ya, jadi terserah. Lihat seluas mungkin. Kalau problemnya seperti ini, karakteristik orang seperti apa yang Anda harus rumuskan. Ya, spesifik. Oh, salah tulis mungkin. Ya, lalu interview. Oke, jadi
ketika Anda sudah merumuskan persona ada 3 atau 4 orang, Anda cari orang yang lebih banyak yang bisa mewakili 4 orang tadi, 4 karakteristik tadi. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh, dapat orang keempat dapatnya 2, orang pertama dapatnya cuma 1. Ya nggak apa-apa, yang penting ada yang bisa Anda diskusikan. Makanya tim ya, makanya tim. Jadi tidak bergantung pada kalau Anda sendirian mungkin agak repot. Makanya Anda harus kerjakan tim. Oke, rumuskan epic dan user story. Oke, yang saya minta Anda buat ini. Ya. Nanti apa yang harus Anda kumpulkan, saya taruh di Classroom ya. Ya, nanti pendetailnya ada di Classroom. Ini supaya kita sudah punya ketentuan yang Anda sudah tahu. Oke, nanti detailnya saya tulis di Classroom. Termasuk apa yang harus Anda setor. Oke? Ya? Saya save ini, kemudian saya buka. Oops. Oke, tim Anda 2-3 orang, nggak boleh lebih. Ya, karena pas 7 problem. Ya, 7 problem domain, masing-masing tim 1, tidak boleh ada 1 problem yang dibahas oleh 2 tim. Lalu di dalam problem domain itu Anda pilih problem yang lebih spesifik apa. Ya, gitu. Ini problem domainnya. Lalu kemudian dari problem yang spesifik, kira-kira siapa yang bisa menjadi, ketika Anda memberi solusi, kira-kira siapa yang bakal pakai solusi itu. Gitu kan? Atau sederhananya ya, siapa yang terlibat di dalam problem itu. Oke? Lalu cari orang yang mirip dengan karakteristik itu, dan tanya-tanya, diskusi. Ya, kalau dia teman Anda yang Anda kenal baik kan lebih nyaman bahasanya. Kalau dia orang tua mungkin paman Anda sendiri boleh. Cuman itu jauh lebih baik kalau orangnya nggak dikenal sih. Ya, akan lebih objektif kalau orangnya nggak dikenal. Ya, dan dari wawancara itu Anda rumuskan bersama-sama tim, rumuskan kira-kira epicnya apa dan user story. Epic itu pecahan dari user story itu pecahan dari epic. Epic itu gambaran besarnya. Ya, nanti user story dia bisa apa, bisa apa, bisa. Oke? Ya, ini yang Anda kerjakan selama libur. Anda mau liburannya di mana? Mau di Bali, mau di Lombok, mau di Jakarta, mau, tapi hati-hati ya, tetap saya ingatkan protokol kesehatannya dijaga. Ya, kembali mengkhawatirkan situasinya sekarang. Jadi ya kalau bisa nggak usah jalan-jalan dulu lah. Ya, liburnya 2 minggu. Jadi minggu depan sampai nanti kita ketemu lagi, mulai kuliah lagi tanggal 4. Ya. Oke? Ada yang mau didiskusikan sampai sini, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak tahu ini ada orang apa enggak. Ya, faktanya saya memang sedang bicara sendiri sama kamera. Ya, saya nggak tahu Anda mendengar atau tidak. Tapi minggu depan, nanti tunggu, batas akhirnya saya tentukan, nanti saya tulis di Classroom. Ya, minggu depan saya tunggu apa yang Anda harus buat. Ya, oh ya, tim saya minta sudah ada sebelum hari besok Kamis. Besok kita kuliah jam 8 ya. Hari Jumat ya.
Anda sudah harus WA saya, mungkin ketua kelas, ya. Bisa, tunggu dulu. Ketua kelas saja, supaya terkoordinasi ya. Jadi ketua kelas ngasih saya daftar, ya. Ketua kelas ngasih saya daftar, tim 1 siapa, tim 2 siapa, tim 3 siapa, tim 4 siapa, 1, 2, 3, sampai 7. Ya, jadi ada 7 tim. Oke, satu tim 2 sampai 3 orang. Kalau 3 kali 7 kan 21, berarti ada tim yang hanya 2 orang, karena Anda ada 20. Oke, ketua kelas harus ngasih saya sebelum hari Jumat. Jadi Kamis malam paling lambat, besok malam. Ya, selesai kelas ini Anda mau diskusi silahkan. Ya, besok silahkan. Nanti hasilnya tim 1 siapa saja, tim 2 siapa saja, nanti ketua kelas yang lapor. Oke, lapor di grup. Jelas? Oke, thank you William. Oh ya, saya tunggu timnya ya. Saya tunggu timnya dari ketua kelas. Kalau timnya saya tidak terima di hari Kamis besok, ya, maka saya belum publis apa saja yang harus Anda bikin. Ya, saya belum akan publis. Saya sudah tulis tapi tidak akan saya publis di Classroom. Jadi informasi apa tugasnya lengkapnya nanti di Classroom. Tapi akan saya publis, baru bisa Anda baca setelah timnya saya dapat. Oke? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira demikian untuk hari ini. Ya, mungkin Anda masih ada kuliah lagi setelah saya. Oke? Tidak ada? Video yang disebut itu saya kok nggak lihat ya. Apa saya tidak recording waktu itu? Tapi saya cari lagi ya. Begitu saya dapat, saya upload. Tapi saya sudah searching, saya sudah lihat video-videonya. Saya kok nggak ketemu. Saya khawatir jangan-jangan waktu itu saya tidak recording. Ingat saya recording nggak ya? Tapi saya coba cari lagi ya, nanti kalau udah dapat pasti saya upload. Terus saya juga mungkin nanti kalau sudah libur ya, baru saya rapikan video-video saya di YouTube ya, karena saya lihat saya juga bingung ini video yang kapan, nomornya tidak teratur. Ya, oke, sabar ya, Beatrice. Untuk kasus kita hari ini ada? Oke, kalau tidak ada, ya saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.